Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Hardiani. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul pengaruh metode bermain dengan media luas terhadap kreativitas anak usia 5-6 tahun. Masalah yang akan saya analisis yaitu berkaitan dengan peningkatan kreativitas anak usia 5-6 tahun. Dalam implementasi pembelajaran abadiah 1, terdapat 4 hal penting yang harus dikembangkan, yaitu creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Nah, 4 hal ini sering disebut juga sebagai 4C. Dalam membentuk manusia agar dapat memiliki kemampuan 4C, salah satunya itu dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kreativitas anak. Nah, kreativitas anak ini biasanya dikembangkan melalui kegiatan bermain atau metode bermain. Namun dalam hal ini sering sekali ditemukan masalah akan adanya keterbatasan tempat bermain atau alat bermain yang sering dikeluhkan oleh orang tua atau guru. Nah, media bermain yang dapat digunakan yaitu media bermain yang sederhana. Dalam hal ini salah satunya yaitu media luas. Media luas ini merupakan media yang dapat diperoleh dari lingkungan sekitar atau lingkungan terdekat anak. Maka berdasarkan hal tersebut dirumuskan masalah yaitu apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kreativitas anak yang menerapkan model pembelajaran dengan metode bermain luas dan kreativitas anak yang menerapkan model pembelajaran konvensional. Maka dengan rumusan masalah ini nantinya kita dapat mengetahui apakah media luas ini dapat meningkatkan kreativitas anak. Variabel penelitian yang saya gunakan yaitu ada 2, media luas sebagai variabel X atau variabel bebas dan kreativitas anak sebagai variabel Y atau variabel terikat. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Kenapa saya menggunakan eksperimen semu atau kuasi eksperimen ini? Karena di sini saya ingin melihat pengaruh dari metode bermain dengan menggunakan media luas dalam meningkatkan kreativitas anak. Pengumpulan data pretest dan post-test dilakukan pada 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Untuk kelompok eksperimen, menerapkan model pembelajaran menggunakan metode bermain dengan media luas, dan kelompok kontrol menerapkan model pembelajaran secara konvensional. Hipotesis dari penelitian saya yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara kreativitas anak yang menerapkan model pembelajaran dengan metode bermain luas dan kreativitas anak yang menerapkan model pembelajaran konvensional. Untuk analisis data yang akan saya gunakan, sebelumnya saya akan melakukan uji normalitas dan uji homogenitas sebagai prasyarat untuk menentukan apakah saya akan menggunakan uji parametrik atau uji non-parametrik. Apabila data berdistribusi normal, saya akan menggunakan uji independent sample t-test, dan apabila data yang saya gunakan tidak berdistribusi normal, maka saya akan menggunakan uji non-Whitney. Di sini saya juga menggunakan taraf signifikansi atau tingkat kepercayaan sebesar 5% atau 0,05. Selanjutnya, langkah-langkah pemecahan masalah yang saya lakukan. Nah, parameter yang akan diuji dalam analisis data yang akan saya lakukan yaitu pengaruh metode bermain dengan media luas terhadap kreativitas anak usia 5-6 tahun. Hipotesis yang saya rumuskan yaitu untuk HO tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kreativitas anak yang menerapkan model pembelajaran dengan metode bermain luas dan kreativitas anak yang menerapkan model pembelajaran konvensional. Untuk HI-nya yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara kreativitas anak yang menerapkan model pembelajaran dengan metode bermain luas dan
kreativitas anak yang menerapkan model pembelajaran konvensional. Di sini saya juga sudah menuliskan hipotesis statistiknya. Selanjutnya, di sini saya sudah memiliki data hasil pretest dan posttest. Ada data pretest dan posttest dari model pembelajaran dengan metode bermain menggunakan Luspart, dan ada juga hasil pretest dan posttest dari model pembelajaran konvensional. Data ini akan saya uji normalitas terlebih dahulu untuk menentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak, agar selanjutnya saya dapat menentukan data ini akan diuji dengan menggunakan analisis data parametrik atau non-parametrik. Saya akan melakukan uji normalitas dengan menggunakan bantuan dari aplikasi SPSS. Di sini saya sudah menuliskan dua kategori, yaitu kreativitas dan kelas. Di kategori kreativitas, nanti saya akan menuliskan atau memasukkan data hasil dari pengukuran kreativitas anak yang telah saya lakukan. Lalu untuk di kategori kelas, di sini saya sudah menuliskan untuk values-nya. Angka 1 mewakili model pembelajaran dengan menggunakan metode bermain dengan media Luspart, dan angka 2 mewakili model pembelajaran secara konvensional. Di sini saya akan memasukkan data terlebih dahulu yang telah saya tuliskan di Excel. Saya akan pindahkan ke SPSS. Di sini saya sudah tuliskan juga angka 1 dan 2 untuk mewakili dari setiap variabel untuk sudah saya tuliskan. Angka 1 untuk model pembelajaran dengan menggunakan metode bermain Luspart. Angka 2 untuk model pembelajaran konvensional. Nah, setelah data yang sudah saya dapatkan dimasukkan ke aplikasi SPSS, di sini saya akan melakukan uji normalitas. Uji normalitas yang saya akan lakukan yaitu dengan klik analyze, lalu descriptive statistik, dan klik explore. Selanjutnya saya memasukkan kreativitas anak ke dependent list, dan untuk kategori kelas ke factor list. Lalu karena saya akan melakukan uji normalitas, di sini saya akan centang normality plot with test. Lalu karena saya juga ingin melakukan uji homogenitas, meskipun uji homogenitas bukan merupakan syarat mutlak, tapi di sini saya bisa melakukan uji normalitas, maka saya akan klik di power estimation, lalu saya klik continue. Nah, di sini saya sudah mendapatkan hasil dari uji normalitas yang telah saya lakukan. Apabila dilihat, di sini sudah betul dari jumlah responden yang saya gunakan. Di sini ada 21 orang untuk model pembelajaran dengan metode bermain Luspart, dan ada 21 orang juga untuk model pembelajaran konvensional. Untuk menentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak, di sini saya membaca tabel test of normality yang Kolmogorov Smirnov. Nah, untuk menentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak, saya mengacu pada kaidah pengambilan keputusan dalam uji normalitas, yaitu apabila data lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan apabila data kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, apabila dilihat dari hasil perhitungan uji normalitas yang saya lakukan,
Di sini nilai signifikansinya 0,200. Maka dapat dikatakan bahwa 0,200 ini lebih dari 0,05 yang artinya data dapat dikatakan berdistribusi normal. Maka saya dapat melanjutkan analisis data dengan menggunakan uji parametrik. Di sini saya akan menggunakan uji independent sample t-test. Nah, sebelum melanjutkan ke pengujian independent sample t-test, tadi juga saya sudah melakukan uji homogenitas. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang saya dapatkan adalah 0,596. Berdasarkan kaidah pengambilan keputusan homogenitas, apabila data lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan data tersebut homogen. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan uji independent sample t-test. Uji independent sample t-test yang akan saya lakukan dibantu juga dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya sudah menyiapkan dua kategori, sama seperti melakukan uji normalitas. Di sini ada kategori kreativitas dan ada kategori kelas. Untuk kategori kreativitas, nanti akan saya masukkan data hasil pengukuran kreativitas anak. Dan untuk kategori kelas, di bagian value, saya tuliskan angka 1 yang mewakili kelas eksperimen dan angka 2 yang mewakili kelas kontrol. Selanjutnya di bagian data view kita sudah melihat ada bagian kreativitas dan kelas. Di sini akan saya masukkan data yang sudah saya tuliskan di Microsoft Excel. Di sini angka 1 untuk mewakili kelas eksperimen. Angka 2 untuk mewakili kelas kontrol. Selanjutnya saya akan melakukan analisis data uji independent sample test. Yang pertama saya akan klik analyze, lalu compare mean, dan selanjutnya saya akan klik independent sample test sesuai dengan analisis data atau pengujian yang akan saya lakukan. Nah, di sini sudah terlihat ada dua kategori yang sudah saya masukkan. Untuk kreativitas anak, saya masukkan ke test variable. Selanjutnya untuk kategori kelas, saya masukkan ke grouping variable. Lalu, di sini saya akan klik option untuk melihat apakah taraf signifikansi yang dituliskan sudah sesuai atau belum dengan yang akan saya lakukan. Di sini saya menggunakan taraf signifikansi 0,05 yang artinya tingkat kepercayaan yang akan saya gunakan yaitu 95%. Lalu saya klik continue karena di sini sudah betul. Lalu saya akan klik define group. Di sini saya tulis angka 1 dan di grup 2 saya tulis angka 2. Lalu klik continue. Selanjutnya saya akan klik OK untuk mengetahui hasil dari uji independent sample t-test. Nah, di sini sudah muncul hasil dari pengujian independent sample t-test yang telah saya lakukan. Untuk menguji hipotesis yang telah saya rumuskan, di sini saya akan melihat dari penghitung dan nilai signifikansi yang telah saya dapatkan. Karena saya menggunakan uji parametrik dan data yang saya dapatkan bersifat homogen, maka saya akan menggunakan equal variance sum.
Di sini saya mendapatkan nilai T hitung sebesar 4,981 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Untuk T hitung, di sini saya menggunakan kaidah pengambilan keputusan yang mana jika T hitung lebih dari T tabel, maka HO ditolak dan HI diterima. Dan jika T hitung kurang dari T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Nah, di sini saya sudah melakukan perbandingan antara nilai T hitung dan nilai T tabel. Saya juga sudah mencari nilai T tabelnya. Di sini nilai T hitung yang saya dapatkan dari hasil pengujian yaitu 4,981 dan untuk nilai T tabelnya yang sudah saya cari yaitu 2,0181. Maka berdasarkan hasil perbandingan yang telah saya lakukan, nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Maka mengacu pada kaidah pengambilan keputusan, apabila nilai T hitung lebih dari nilai T tabel, maka HO ditolak dan HI diterima, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara kreativitas anak yang menerapkan model pembelajaran dengan metode bermain dengan media luspar dan kreativitas anak yang menerapkan model pembelajaran secara konvensional. Selanjutnya, apabila dilihat dari nilai signifikansinya, nilai signifikansi yang saya dapatkan yaitu 0,000. Berdasarkan kaidah pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HI diterima. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HI ditolak. Nah, di sini saya sudah menuliskan perbandingannya. Karena nilai signifikansi yang saya dapatkan yaitu 0,000 dan itu artinya kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HI diterima, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara kreativitas anak yang menerapkan model pembelajaran dengan metode bermain menggunakan media luspar dan kreativitas anak yang menerapkan model pembelajaran konvensional. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah saya lakukan, di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kreativitas anak yang menerapkan model pembelajaran dengan metode bermain menggunakan media luspar dan kreativitas anak yang menerapkan model pembelajaran secara konvensional. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode bermain dengan media luspar mampu meningkatkan kreativitas anak. Sekian pemaparan dari hasil penelitian yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.